aku mau nanya nih Ma, Naja itu berawal dia bisa baca ayat suci Al-Quran itu di umur berapa, di usia berapa? Iya. Gitu. Alhamdulillah ya Kak. Jadi Naja ini Masya Allah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau pertanyaannya Bunda tadi umur berapa mulai baca, Kakak Naja belum bisa baca. Jadi belum bisa baca Al-Quran. Saat itu masih belum bisa sampai sekarang belum bisa. Jadi Kakak Naja langsung menghafal. Jadi langsung hafal langsung ya, menghafal. Jadi waktu itu karena dari umur 3,5 tahun itu walaupun belum bisa bicara, tapi yang pertama kali mulai bisa diucapkan itu ayat Al-Quran. Ayat kursi. Ya, ayat kursi. Ayat kursi pertama kali dulu. Karena dari sarannya banyak orang tua atau ustadz-ustadz itu kan kalau kita punya bayi itu harus sering bacakan ayat kursi sambil ditiup ubun-ubunnya ya supaya anaknya tenang, bisa dijaga oleh makhluk-makhluk yang tidak kita lihat karena bayi itu kan masih bisa melihat katanya. Jadi itu kita ikhtiarkan setiap tidur dibacakan ayat kursi. Masya Allah, itu ayat kursi yang diucapkan pertama kali. Ma, ayat kursi pertama yang dibaca sama Naja. Waktu itu gimana perasaan Mama waktu tiba-tiba Naja bisa membaca ayat kursi? Ayat kursi, ya jadi karena waktu itu karena kondisi Naja memang tidak seperti anak-anak yang lain ya. Waktu 3,5 tahun tuh kami masih ikhtiar yang luar biasa untuk menunjang kemampuan motoriknya Naja. Salah satunya adalah bicara. Jadi dia Naja tuh terapi bicara dan saat itu cuma beberapa patah kata yang bisa diucapkan. Nah ketika pas mau tidur saya bacakan ayat kursi, tiba-tiba dia membunyikan tuh ayat kursinya. Jadi saya lihat kaget gitu, saya langsung bilang Masya Allah. Dan terpikir saat itu pertama kali Alhamdulillah ya Allah, suatu saat Naja akan bisa bicara gitu. Karena ayat kursi kan panjang Kak ya, betul. Nah, itu bisa diucapkan gitu sampai kok bisa ya, akhirnya saya coba dengan surat-surat pendek gitu, Al-Ikhlas gitu, Al-Falaq, An-Nas, semua Alhamdulillah bisa gitu. Tapi bicara belum bisa. Belum bisa. Tapi ayat-ayat suci justru bisa. Gitu. Karena itu yang dari dalam kandungan kami sering pendengarkan. Berarti sudah dipersiapkan dari dalam kandungan itu sudah dipersiapkan. Kalau kita bilang dipersiapkan untuk jadi penghafal Al-Quran itu secara spesifik tidak Kak. Ya. Tapi terbiasa mendengarkan. Terbiasa mendengarkan karena waktu itu kondisi kehamilan saya juga bermasalah. Ini Kak Naja ini anak yang kedua sebenarnya. Nah, yang pertama itu saya abortus di usia 4 bulan. Kemudian dokter mengatakan, Bunda jangan dulu isi, kata tunggu 4 bulan supaya bersih rahimnya gitu. Tapi qadarullah baru 2 bulan bersih. Abortus itu saya dapat rezeki isi lagi gitu. Tapi subhanallah itu sering terjadi masalah gitu, flek dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beberapa macam terapi dan obat-obat kita gunakan dari dokter gitu untuk memperkuat kandungan. Tapi ya qadarullah tetap aja keluar flek gitu. Sampai akhirnya kami memilih pakai Al-Quran. Masya Allah. Ada penyembuhan Al-Quran. Luar biasa ya saya. Gimana buat memilih pakai Al-Quran itu gimana? Jadi memilih terapi pakai Al-Quran itu jadi ketika usia 4 bulan. Jadi memilih terapi pakai Al-Quran di usia 4 bulan. 4 bulan kandungan itu kan baru pertama kali ruh ditiupkan. Jadi kami sama ayahnya Naja itu punya niat ketika pertama kali indera pendengarannya bisa berfungsi karena roh pertama kali ditiupkan di umur 4 bulan, kami ingin yang pertama kali didengar itu adalah ayat suci Al-Quran. Jadi kami pendengarkan dalam satu malam itu Al-Quran 30 juz. Jadi kita buat kelompok-kelompok, 30 kelompok, satu kelompok mengaji 1 juz. Nah di situ saya letakkan air putih, air mineral gitu, saya buka tutupnya, itu dibacakan 10. Jadi kan satu botol itu bisa dibilang sudah dihatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi itu yang saya ikhtiarkan untuk saya minum setiap hari Kak. Masya Allah. Jadi yang minum Mama ya saat mengandung itu? Iya, saya minum, ditambah lagi ketika sampai di rumah itu saya setel murotal aja Kak.
setel murotal gitu setiap hari seperti itu. Jadi dari dalam kandungan sebenarnya Najah sudah diperkenalkan oleh Iya, Allah. sudah Anak-anak diperkenalkan. mendengar ya. Mendengar, iya, betul. Itu Masya Allah banget ya, istilahnya memang batin seorang ibu tuh nggak pernah maksudnya nggak pernah salah. Iya, Pasti betul. feel-nya selalu benar.